Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa bersama dengan keluarga besar SMP Negeri Nampak Kending beserta staf pengajar semuanya. Tentunya di sini izinkan saya untuk membuka rangkaian acara di siang hari ini, yang mana tentunya mari kita buka bersama acara di siang hari ini dengan tema diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Baiklah, mari kita buka bersama acara di siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pakinjing, Ibu Haja Maimunah SPD MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang Ibu hormati, peserta CGP yang terdiri dari 3 orang, juga staf pengajar SMP Nampak Kending yang saya banggakan. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita bisa beraktivitas kembali dalam acara aksi nyata peserta 3 orang CGP, ya, kegiatan akhir di modul 1, di mana berkat hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berusaha berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita sebagai umat Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala Sekolah SMP Nampak Kending mengucapkan terima kasih atas atensi dari para peserta CGP. Juga selamat beraktivitas untuk menyelesaikan kegiatan modul 1, ya, dalam tahapan-tahapan penyelesaian kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah saat ini di angkatan 910 ada 3 orang, ya, untuk di sekolah kita, di mana di sekolah lain jarang dan langka, ya. Dalam 1 angkatan masuk 3 orang. Ibu sangat bersyukur sekali, ya, 3 orang ini bisa masuk dan bisa berjalan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Ibu sangat memotivasi dan mendukung sekali, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan dan lancar, tidak ada hambatan sampai akhir kegiatan di bulan April 2024. Untuk itu juga, ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi motivator untuk guru-guru yang lainnya, gitu ya, untuk mengikuti jejak langkah yang sudah masuk 3 orang ini, ya.
Jadi tidak putus sampai 3 orang ini, tapi ada penerusnya untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Itu barangkali yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat, maju terus, ya. Jangan tergoda ya, atau putus asa ya, dengan rintangan-rintangan yang dihadapi. Mudah-mudahan selamanya kita diberi kesehatan ya. Yang utama itu adalah kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video untuk selanjutnya kami persilakan untuk pemaparan masih dalam tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Herman SPD. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rian yang sudah memfasilitasi dalam diseminasi budaya positif ini, dan juga dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Ibu kepala sekolah yang sudah bisa sempat hadir pada kesempatan ini dan memberikan motivasi yang cukup baik untuk saya dan juga rekan-rekan yang lain. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga sama Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan ini mengikuti kegiatan diseminasi ini. Nah, di mana di sini saya akan menyampaikan ini hasil dari pendidikan guru penggerak selama 2 bulan, dan ini merupakan aksi nyata dari modul 1, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, di mana di sini yaitu harus menyebarkan pemahaman dan penerapan dari pengalaman selama pendidikan guru penggerak, dan di sini yang diangkatnya adalah budaya positif. Namun sebelum dilanjut, karena ini sudah jam siang ya, jadi kita speaking dulu supaya tidak tidak terlalu ngantuk. Silakan Bapak Ibu berdiri, dan kalau bisa maju di depan biar lebih enak. SDG-nya kita akan duduk tubuhnya sedikit ya, biar agak lebih matanya tidak ngantuk. Silakan. Ini mah speaking sebetulnya biasa digunakan untuk anak-anak ya, jika apa Bapak Ibu juga ikut merasakan ini. Jadi apa yang dirasakan oleh peserta? Ya, nanti kita akan sama-sama merasakan. Ini bisa dilakukan di Pajonan di depan ya, pajonan 2 aja. Nah, ini keren. Ya, semuanya ikut.
tangan, yo. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan ini. Salahnya Bapak jadi dia. Nah, gimana rasanya? Itu biasanya diberikan sama anak-anak kita coba rasakan kenyataan. Ya, kita Boleh minum ya Pak? boleh sambil minum. Ya. Kemudian saya lanjut ke materi, di mana di sini materi yang akan disampaikan itu ada beberapa. Konsepnya itu ada perubahan paradigma positif. Yang pertama ini. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada di sini nilai kebajikan. Juga ada nilai dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia. Ada di sini motivasi perilaku ya. Ini perilaku manusia, motivasinya bagaimana. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru itu harus bagaimana. Dan juga ada keyakinan kelas yang harus kita laksanakan dan buat di setiap kelas masing-masing. Terus ada yang terakhir itu segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kelas masing-masing. Kita bahas satu persatu. Ini ada pembelajaran atau dengan paradigma baru, di mana paradigma baru ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi beraneka ragam. Ketika anak itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap atau perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada pembelajaran yang bisa mengatasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing untuk pembelajaran itu namun menggunakan pendekatan diferensiasi. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang diferensiasi mungkin secara bersama-sama supaya kita bisa memahami lebih lanjut. Hanya di sini yang akan diceritakan yang tadi ya, yang 8. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila ini, nah ini ada 6 dimensi ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan juga bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila ya. Kalau dasar Pancasila kan itu sebetulnya ada 5, kalau di sini jadi 6. Kemudian dari apa? Maaf sebentar. Ini belakang. Untuk pembelajaran di kita juga kan sudah masuk di profil pelajar Pancasila karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Maka kita perlu menyikapi hal-hal ini. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori-teori kontrol, ya, di mana ada yang percaya bahwa sebagai ilusinya yaitu guru mengontrol muridnya ini. Jadi semua kegiatan atau motivasi atau ruang lingkup murid atau peserta didik ini bisa dikontrol oleh guru. Padahal dalam kenyataannya tidak. Kemudian ada juga yang mengilusikan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini, yang mampu membuatkan untuk rasa bersalah ini. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Dan juga ada yang mengilusikan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Nah, terus
Yang merubahnya apa paradigmanya? Di sini. Ketika kita beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama, ternyata setelah dipelajari dalam teori kontrol itu ternyata berbeda. Semuanya berbeda. Ada semua orang yang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada yang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata kebalikannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentu belum bisa. Nah, kemudian ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata setelah teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka ada tujuannya. Belum tentu dijadikan hal yang salah. Kemudian ada orang yang bisa mengontrol saya. Ternyata dalam kenyataan itu hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian ada anggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Terus juga ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ternyata ini bisa diselesaikan dengan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Nah, ternyata model berpikir ini semuanya menang, bukan menang kalah. Itu perubahan paradigma atau stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol kita. Kemudian di sini yang perlu kita sikapi yaitu terutama disiplin positif. Di mana disiplin positif ini kalau melihat dari katanya itu disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan tahap nilai-nilai yang diyakininya. Jadi harus punya keyakinan tertentu. Kemudian ada juga disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, atau ancaman atau juga hukuman. Tetapi disiplin positif ini merupakan sebagai tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang menjadi tujuan ternyata. Sebagai pendidik harus punya tujuan ini. Kemudian nilai-nilainya apa saja? Nilai-nilainya itu atau nilai-nilai kebajikan itu diantaranya ini yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang seseorang. Ini contohnya kebajikan-kebajikannya. Dimana kalau dilihat dari profil Pancasila ini yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, kreatif dan berakhlak mulia. Ini kalau dilihat dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau dari programnya atau idealnya ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, menghargai, antusias, aktivitas, keingintahuan, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Kemudian kalau dilihat dari 9 pilar karakter yang ada di Indonesia itu ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi harus mencintai. Kemudian harus mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kemudian juga jujur,
amanah dan berkata bijak gitu. Karena ada seseorang yang mengatakan orang yang baik itu belum tentu bijak gitu. Kemudian hormat, santun, dan pendengar yang baik. Selain itu dermawan, suka menolong dan kerjasama. Dan terutama ini harus memiliki percaya diri, ya, percaya diri, kreatif, pantang menyerah. Jadi kita jangan selalu aku dah gitu. Ini kuncinya. Kemudian pemimpin yang baik dan adil. Jadi kalau kita memimpin dalam ibadah juga harus baik dan adil. Apalagi kalau wilayahnya di suatu organisasi atau komunitas itu harus memiliki sifat yang baik dan adil. Baik di sini itu rendah hati, bukan berarti rendah diri. Kemudian, nah untuk memenuhi tadi nilai-nilai kebajikan itu maka harus tahu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis ataupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini dasar dari kebutuhan. Jadi untuk menerapkan kebajikan ini itu harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia yang apa saja. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser, ya, di mana ada penguasaan. Ini yang pertama ini bertahan hidup, di mana isinya itu harus kita mempertahankan hidup seperti apa? Bapak Ibu, untuk mempertahankan hidup makan, minum gitu. Kemudian hidup sehat, ini menjadi kebutuhan pokok. Kemudian ada penguasaan di sini. Ini penguasaan. Jadi seseorang itu memiliki kebutuhan penguasaan. Selain itu juga ada kasih sayang. Jadi tidak sedikit di sekolah kita atau peserta didik yang ada di sekolah kita itu memiliki kebutuhan kasih sayang. Tidak sedikit. Bahkan anak itu inginnya diperhatikan, diberi ucapan-ucapan yang menurut anak itu adalah sebuah kasih sayang dari bapak ibu guru. Tapi bukan berarti dalam bentuk pemberian hadiah atau penghargaan. Karena biasanya kalau orang yang sudah diberi hadiah atau penghargaan itu akan timbul pada dirinya itu ketagihan. Ketika melakukan sesuatu maka anak tersebut akan atau ingin selalu dikasih hadiah. Kemudian selain kasih sayang juga ada kesenangan. Biasanya ini kalau anak-anak di sekolah itu terutama kalau pelajaran olahraga, mereka itu memiliki antusias yang cukup senang. Kenapa? Karena mereka hampir semua itu memiliki kebutuhan kesenangan. Bahkan sampai ada siswa yang lupa pelajaran lain karena olahraga, biasanya suka ada di kelasnya itu. Kemudian ada selain dari kesenangan ini kebebasan. Tapi dalam artian ini tanda kutip, bukan berarti anak itu bebas belajarnya seenaknya bukan. Tetapi harus dengan tetap kontrol dari bapak ibu guru. Hanya kebebasan di sini jangan terlalu ditekan dan jangan kita menuntut, tapi kita harus menuntun. Gitu. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami untuk proses pembelajaran kita sehari-hari. Nah ini ada motivasi. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada yang sifatnya itu ekstrinsik dan juga yang intrinsik. Artinya ekstrinsik itu dari luar. Yang dari luar munculnya ini seperti ini.
untuk menghargai ketidaknyamanan atau juga hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebetulnya orang motivasi yang sifatnya itu ekstrinsik, itu dari luar, dari orang lain, atau kalau siswa itu dari ibu bapak guru. Ini dia untuk menghindari hukuman, saya berarti harus bagaimana? Bukan kesadaran di diri. Nah, yang diharapkan itu adalah yang yang intrinsiknya harus ada. Yang ini. Jadi anak itu atau murid itu menyadari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, begitu. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka nilai-nilai keyakinan tadi harus ditanamkan sama anak, harus tahu, dan kita harus bisa memahami untuk memenuhi kebutuhan anak. Jangan sampai munculnya itu motivasi dari luar saja atau dari ekstrinsik, tetapi harus muncul dari intrinsik dirinya pribadi, begitu. Menyadari, menghargai diri sendiri. Kemudian mereka itu memiliki keinginan, begitu, untuk mencapai nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian konsep disiplin. Konsep disiplin itu sebetulnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal, dan ada juga yang identitasnya mendekati positif baik, ya. Ini yang gagal dulu. Ini yang gagal itu konsep disiplin ketika kita memberikan kedisiplinan dengan bentuk hukuman. Ini sebetulnya identitasnya gagal. Kenapa? Karena biasanya anak itu ketika mendapat hukuman akan terasa disakiti atau menyakitkan atau tidak nyaman bagi si anak ketika kita diberikan hukuman. Kemudian murid akan takut Pak. Sama halnya kalau kita misalkan anak-anak sedang di luar, bel masuk sudah berbunyi, kemudian datang. Contohnya saya sendiri Pak, itu sering-sering terjadi anak seperti itu. Padahal saya tidak pernah memberikan hukuman sama anak. Bahkan saya memberikannya bukan hukuman tetapi dukungan. Tapi anak merasa takut, saya juga itu nggak tahu apakah memang muka saya yang terlalu serem begitu, ataukah anggapan mereka itu bahwa saya itu seorang harimau gitu. Seperti itu langsung lari dan masuk. Dan anak-anak itu berkata, ada pasif begitu. Nah itu sebetulnya ini asal mulanya itu dari anak itu karena kena hukuman. Jadi rasa takut mereka. Kemudian sifatnya itu hukuman itu memaksa, mau tidak mau harus itu hukuman. Dan biasanya hukuman ini tidak disepakati lebih awal. Begitu, tidak disepakati awal. Jadi sifatnya searah, kumaha saur ibu bapak guru terhadap murid. Itu maka akan menimbulkan ini, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian ada sifat yang memaksa. Bahkan murid itu mencapai menyembunyikan kesalahannya. Bisa saja kan, ketika murid ditanya, kamu dari mana? Dari WC Pak. Apa? Wudhu, padahal mah bukan. Itu menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati. Ini yang menjadi fatal. Ketika anak atau peserta didik menjadi rendah diri, ini sangat-sangat gagal. Begitu. Pendidikan itu dikatakan gagal karena harusnya rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian dalam bentuk penghargaan juga sama, ini merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena kurang efektif atau merusak hubungan fisik. Biasanya ini terjadi sifat iri, ya. Ini hubungan dari anak-anak dengan anak-anak yang lain atau murid atau peserta yang lain, ini akan sifatnya muncul iri. Wah, si bapak itu kasih sarahwe dini orangnya cantik, misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau sama orang yang pintar, di kelasnya pintar pembelajaran, ketika dikasih penghargaan yang lain itu bisa iri. Kok saya pada
gak mungkin dikasih penghargaan karena nilainya juga hanya dapat 6, yang lain 8 misalkan. Itu akan muncul sifat-sifat ini di dalam tubuh, maka dikatakan ini identitasnya gagal. Kemudian ada yang mematikan kreativitas. Jadi yang lain tidak akan berkreatif atau tidak akan punya inovatif baru ketika penghargaan sudah diberikan pada yang lain. Begitu. Makanya penghargaan ini dikatakan identitasnya bisa gagal. Kemudian menghukum dengan merampas haknya, itu juga sama. Kemudian ada sistem ranking yang menghargai dirinya. Makanya ini sistem ranking itu sebetulnya tidak boleh untuk dicantumkan karena ini bisa ini disamakan dengan penghargaan sama ini. Jadi anak yang lain itu merasa dirinya tadi sifatnya iri. Nah begitu. Makanya di penilaian raport itu sekarang tidak dicantumkan, tidak ada rankingan. Gitu. Tapi kalau anak-anak itu akan menilainya melihatnya dari hasil nilai permakuannya itu sendiri seperti apa. Apakah tuntas atau tidak dilihat dari KKN-nya. Begitu. Itu identitas gagal ya, konsep disiplinnya. Nah ini ada konsep disiplin, ini disebut identitasnya agak sukses ini. Sukses ini mas dengan identitasnya. Apa? Ini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi bisa dikatakan sukses. Tapi kalau yang lebih sukses itu ini restitusi. Ya. Jadi konsekuensi itu sebetulnya masih bisa digunakan. Hanya ini mungkin dalam beberapa kedisiplinan tertentu yang lebih baiknya yang restitusi. Di mana konsekuensi ini kan sebagai penguatan jangka pendek, jadi tidak memacu anak itu tumbuh karakter-karakter yang jelek untuk kedepannya. Kemudian untuk monitoring ya istilahnya tulisan mas. Kemudian sebagai respon ya untuk berkelanjutan, ini konsekuensi juga bisa digunakan. Ini peraturan sama murid menghormati, merenungi kesalahannya, dan juga untuk kehilangan waktu untuk bermain-main ini bisa dikatakan di konsekuensi ini dikatakan termasuk identitas sukses. Yang lebih baik ini yang restitusi. Kenapa? Karena murid itu akan dituntut untuk bertanggung jawab dengan perilakunya sehari-hari, untuk fokus pada pemecahan masalah yang sifatnya jangka panjang, begitu. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Ya. Kemudian ada teori kontrolnya di sini kalau restitusi. Jadi dirinya akan dikontrol untuk memperbaiki, begitu. Dan juga murid bersemangat untuk meninggalkan kesalahan dan kembali ke kelompoknya anak tersebut untuk lebih baik, begitu. Kalau restitusi dikatakan identitas sukses. Ini konsep disiplin menurut pendekatan restitusi. Jadi kita yang harus paham itu di sini, karena untuk penguatannya ini supaya kita bisa melaksanakan restitusi anak itu lebih baik. Ini pengertian restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan berarti untuk menebus kesalahan mereka, tapi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Ini menurut Wilson tahun 2004 sebetulnya yang sudah dimunculkan. Namun kita baru tahu hari ini, gak apa-apa. Yang penting kita terus mencari ilmu dan kita terus merealisasikannya. Kemudian ciri-ciri restitusi di sini, ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan seperti tadi ya. Ini ada, jadi mereka itu untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan.
namun belajar dari kesalahannya itu sendiri. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan teman teman sekelasnya atau dengan guru atau dengan yang lain. Kemudian untuk tawaran atau bukan paksaan bentuknya seperti itu kalau restitusi. Kemudian restitusi ini menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun untuk melihat ke dalam diri bagaimana dirinya, apakah sudah melakukan sesuatu. Kemudian restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi juga cara yang berbeda karena ada tahapannya. Tahapan ini ada 3, nanti kita bahas di terakhir ya. Kemudian ada restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya supaya kembalikan. Ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dengan restitusi. Nanti ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini perbedaannya yang tadi. Mana hukuman, mana konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat berat misalkan karena melakukan kesalahan 10 menit. Ini yang tidak sesuai. Kemudian guru marah atau murid juga akan merasa takut. Karena sebetulnya untuk para ahli itu telah memiliki bahwa semua makhluk hidup atau manusia itu memiliki otak di kepalanya itu, kemudian memiliki sel saraf yang sebetulnya ini terbuka di dalam otak. Ketika orang tersebut senang, maka si sel saraf tersebut akan terbuka. Dan ketika orang tersebut misalkan terkejut, kalau senang kan kita bahagia dan enjoy. Kalau terkejut mah takut, selain takut, benci, marah, itu terkejut. Si sel-sel yang ada di otak itu akan menutup. Jadi ketika apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru atau yang diberikan materi oleh Bapak Ibu guru sama ketika anak terkejut, maka semua yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan, yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru itu akan melintas karena sel-sel ini betul begitu. Tetapi ketika anak sedang senang, maka biasanya terbuka, maka apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan tersimpan di sel-sel tersebut dan sulit untuk lupa. Itu bisa dibuktikan. Coba di sini, Bapak Ibu. Yang suka nonton drakor siapa? Nah, itu. Pasti kalau ditanya sama drakor bakal bisa menjelaskannya. Bakal bisa menjelaskan. Begitu. Atau di sini yang suka sepak bola, Bapak Ibu siapa? Nah, itu. Ketika ditanya, kalau misalkan kalau sedang pertandingan Piala Dunia, ditanya, baru saya nggak nonton malam. Kenapa? Karena misalkan TV-nya rusak. Ditanya sama temannya, coba tahu siapa sih yang dari mana? Wah, sini yang itu karena sampai nggak tahu orang yang membuat bola, bahkan yang kena kartu merahnya tahu. Itu karena sedang senang. Begitu. Tetapi ketika seseorang sedang terkejut atau benci ya, itu akan sulit untuk mengingat apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Makanya di sini jangan selalu menggunakan disiplin dan bentuk hukuman. Mungkin bukan Bapak Ibu, saya sendiri yang dulunya itu belum tahu konsep-konsep seperti ini, suka melakukan hukuman begitu. Bahkan sebetulnya kalau saya itu suka sekali di kelas itu membuat konsekuensi. Kapan yang diberikannya itu di awal tahun. Jadi ketika dengan anak kelas tahun ajaran masuk, kita buat konsekuensi. Konsekuensi itu berupa bukan aturan. Konsekuensi jadi keyakinan untuk anak.
begitu. Misalkan begini, kalau tidak mengerjakan tugas hasil kesepakatan, maka kita harus apa gitu. Itu bukan keinginan kita, tapi keinginan anak atau keinginan begitu. Itu salah satu konsekuensi. Itu sebetulnya kalau di sekolah dikatakan namanya kontrak ya, kontrak belajar. Kontrak belajar itu di awal tahun dengan anak-anak itu. Itu sebetulnya adalah konsekuensi. Nah di sini jadi guru memberikan konsekuensi ini untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak misalkan 3 kali lipatan. Itu konsekuensi yang hasil dari kesepakatan dengan anak. Kemudian guru tegas, siswa hormat terhadap peraturan, itu hasil konsekuensi dengan anak. Kalau restitusi, nah ini yang lebih bagus. Kenapa? Karena guru itu harus meyakinkan sama anak itu keyakinan kelasnya apa, begitu. Jadi yang dinamakan keyakinan itu percaya mereka itu ketika melakukan hal tersebut akan baik untuknya, begitu. Nah, nih guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini akan timbul ketika dilakukan restitusi. Ini langkah-langkahnya ada 3 tahapan. Nanti kita bahas. Nih, ada 5 posisi kontrol untuk ini sebetulnya untuk seluruh pendidik ya, harus tahu 5 kontrol atau posisi kontrol ini. Sebagai penghukum ini kelihatannya kan sebenarnya bawa paus segala macamnya. Sebagai penghukum biasanya guru pakai kacamata enggak pakai janggut. Bukan, ini mah hanya gambaran. Jadi gambaran yang seorang penghukum itu memakai ini kan sangat takut untuk anakmu ini ketika pakaiannya juga sudah seperti apa ini. Nah, hakim kemudian pakai bawa palu sidangnya itu kan untuk hukuman, jadi anak itu merasa takut. Nah, ini juga ada membuat rasa bersalah. Ini sebetulnya ini juga hal kurang baik ini, karena ini bisa mematikan anak. Jadi anak itu bisa rendah diri, bukan rendah hati lagi, karena merasa bersalah. Begitu. Sebetulnya untuk saya juga kalau dulu mah sebelum tahu posisi kontrol sebagai pendidik itu sering membuat anak itu merasa bersalah. Begitu. Tapi insya Allah mulai sekarang sudah tahu, bertahan, insya Allah kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Kemudian ada juga yang kontrolnya itu sebagai posisi teman. Sebetulnya saya juga sering lihat Bapak Ibu guru ini kebanyakannya di sini di teman. Dengan anak itu tidak ada batasan bahwa saya seorang guru BP tidak. Jadi kita sama anak itu lebih dekat begitu. Ada juga yang pemantau, itu kontrol ini pemantau. Jadi hanya melihat apa yang salah, apa yang harus dilakukannya begitu, tanpa langsung memberikan solusi. Begitu. Dan ini yang paling bagus adalah yang manajer. Yang manajer itu yang paling bagus atau yang paling cocok di restitusi ini, karena akan menggali kekurangan-kekurangan atau dari kebiasaan-kebiasaan anak itu akan muncul dan sadar dari dirinya masing-masing. Kemudian ini contohnya. Ini contoh misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau yang penghukum kan udah lain. Patuhi aturan, gitu kan? Aturan sekolah. Nah, maka harus menghukum dengan serentak tanpa ada kompromi apapun. Lalu berdiri di depan biasanya anak itu. Apalagi kalau hari Senin tidak ikut upacara, biasanya bentuk-bentuk hukuman muncul. Tapi
Tapi insya Allah ke depan tidak akan ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah nih contohnya. Beberapa kali ibu guru atau bapak guru itu memberitahu, kemudian masih tetap melakukan, maka si ibu atau bapak guru tersebut mengatakan bahwa kecewa, maka anak itu akan merasa bersalah begitu. Kemudian ada yang sebagai teman ini kalau yang teman mah lebih tertib, buat guru itu bangga. Kemudian biasanya ini tidak apa-apa, kamu salah, yang penting bisa kembali lagi lebih baik begitu. Kalau pemantau ini hanya melihat atau mengetahui tanpa memberikan solusi. Jadi mempolisnya, kamu sadar melanggar begitu. Apa peraturan yang ada, konsekuensinya harus bagaimana? Karena sering misalkan melakukan ini teman-teman. Berbeda dengan yang manajer. Jadi banyak pertanyaannya atau obrolannya juga. Apakah kamu tahu kesalahannya bagaimana? Begitu. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya? Kemudian kapan mau dilaksanakannya? Begitu. Maka bisa menggali dari diri anak tersebut dan menyadari untuk mereka bisa memahami untuk lebih baik. Itu tadi 5 kontrol guru. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa dilihat contoh dari video ini. Kita bisa menyaksikannya bagaimana posisi-posisi kontrol yang dilakukan Bapak Ibu guru atau oleh kita. Nih, bisa disimak videonya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Yang menyampaikannya itu dia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini siswa yang melanggar. Ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi berikutnya, Bapak Ibu, sebagai teman sama si orang ini yang tadi. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini contoh berikutnya sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir ya, posisi manajer. Yang diharapkan itu Bapak Ibu guru bisa menggunakan posisi kontrol manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan Itu tadi agar dapat 5 posisi kontrol ya. Jadi sebetulnya untuk kita itu sudah melakukan beberapa posisi kontrol. Coba ingat-ingat kita pernah melakukan posisi kontrol apa yang paling sering? Menghukum bisa saja. Kemudian apa lagi? Memantau. Ya, memberikan konsekuen berarti itu pemantau. Kemudian apa lagi? Berteman ya teman. Itu, nah kita sekarang rubah untuk posisi kontrolnya itu diusahakan harus posisi kontrol manajer ya, supaya lebih bagus atau lebih baik untuk membuat anak itu lebih menggali kesalahannya itu dan tumbuh dari dirinya masing-masing untuk perbaikannya. Begitu. Kelihatannya Bapak Ibu sudah lelah ya. Sudah sore begini. Nggak apa-apa. Boleh berdiri dulu biar tidak lelah. Berdiri semuanya. Coba kita sedikit breaking dulu di tengah-tengah sambil mengecek apakah masih konsentrasi baik atau tidak. Begitu. Hai. Kalau Bapak bilang hai berarti jawabannya hello. Gitu ya. Hai. Hello. Kalau pakai peraga, hai. Masa hello begini? Hello. Begitu. Siap? 1, 2, 3. Hai. Hello. Hai. Hello. Baru tidak konsentrasi. Ternyata tidak murid saja Bapak Ibu guru bisa tidak konsentrasi. Coba diulang. Ini masih lambat Bu, masih lambat. Hai. Sudah tidak konsentrasi. Ulang, coba. Hai. Hello. Hai, hello. Itu ternyata masih belum konsentrasi. Coba yang lain biar mudah. Angkat tangannya ke atas sambil diremas-remas. Dua-duanya. Sambil diremas-remas. Ikuti instruksinya. Tangan ke depan, tangan ke atas. Harus baik. Instruksinya yang dipakai. Ya, 1,
Diremas-remas, tangan ke depan, tangan ke samping. Boleh sambil ini. Tangan ke bawah, tangan ke samping. Ada yang ke atas, masih belum konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke atas. Terima kasih. Jadi sudah berhasil. Bisa dilakukan ini karena sudah konsentrasi. Begitu. Itu supaya kita bisa konsentrasi ke posisi awal. Dilanjut. Ternyata keyakinan kelas itu muncul pertanyaan, kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa? Gitu. Untuk apa keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang mengendarai misalkan ini pengguna pengendaraan sepeda motor harus menggunakan helm? Kenapa kira-kira? Kalau kita mengendarai motor, kenapa harus menggunakan helm? Supaya selamat. Kan kalau peraturannya itu beda kan, bukan supaya selamat. Kalau tidak pakai helm pasti ditilang gitu karena aturan. Padahal harus munculnya itu keyakinan. Ketika tidak menggunakan helm, maka keselamatan kita tidak dijamin, begitu ya. Makanya harus dibuat suatu keyakinan. Di sekolah juga sama. Ketika anak menganggap ini peraturan, karena searah dari guru atau dari sekolah. Tadi saja seperti pakai helm, kalau dibuat aturan kan itu datangnya hanya dari pemerintah kan, gitu. Tetapi kalau sudah muncul ada keyakinan bahwa menggunakan helm itu supaya selamat, maka akan bisa dilaksanakan dengan ikhlas karena muncul dari dirinya pribadi. Di sekolah juga sama. Ketika ada aturan, kalau tidak dimunculkan keyakinan, maka anak tersebut itu akan terasa terpaksa bukan sadar dari dirinya pribadi. Begitu. Ini salah satu contohnya. Atau misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, nah, cuci tangan, ya, setiap saat. Tetapi kalau murid sudah memiliki keyakinan bahwa itu untuk menjaga kesehatan atau supaya sehat, maka akan selalu melaksanakan hal ini. Karena bukan menganggap peraturan, tetapi sudah menjadi keyakinan bahwa menggunakan masker selalu, cuci tangan itu bakal bisa membuat tubuh kita sehat. Gitu ya. Selanjutnya, ini salah satu contoh untuk membuat keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu nanti dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Membuat keyakinan kelas. Pertama, diskusikan dulu peraturan tentang di sekolah itu apa saja yang sudah ada sebelumnya. Kemudian buat atau susun keyakinannya dengan kalimat-kalimat positif. Seperti tadi, jangan misalkan berkelahi. Kira-kira kalimat positifnya apa? Nah, bisa persaudaraan itu indah, misalkan dibuat hidup rukun begitu. Itu boleh salah satunya. Atau misalkan ada peraturan harus pakai sepatu hitam. Kira-kira dibuat di kelas keyakinannya seperti apa? Dengan kata atau kalimat-kalimat positif. Nah, setelah dirumuskan, didiskusikan peraturannya, baru disusun apa ininya. Nih. Nah, ini disusun keyakinannya. Setelah itu baru ditempel di kelas masing-masing seperti ini, ditempel. Jadi anak itu akan selalu mengingat dengan kata-kata yang terlalu panjang supaya mudah diingat. Begitu. Ya.
Boleh dengan kata-kata yang pokoknya yang indah, yang positif, tapi catatannya. Ini salah satunya ya Bu, contoh. Kemudian bagaimana apa pembentukan keyakinan kelas? Ini yang harus kita sampaikan sama anak itu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit supaya mudah diingat, kemudian berupa pernyataan yang sifatnya itu universal, kemudian dapat diterapkan di kelas, digunakan di kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kalau misalkan ada yang kurang tepat di waktu-waktu tertentu. Ini harus dengan anak tentunya, ya. Jangan cuma dari kita saja, tapi ini harus kesepakatan dari anak. Kemudian juga dibuat dalam bentuk kata atau kalimat positif supaya mendidik anak itu lebih berpikir positif. Dan juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi harus semuanya, tidak boleh sebagian, karena ini hasil dari karya atau pemikiran mereka. Kemudian selanjutnya ini yaitu tahapan segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu mengidentifikasi atau menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Misalkan di sini ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa misalkan dipanggil ke sini, kamu kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil oleh Bapak ke ruangan Bapak? Nanti anak akan menjawab, tahu Pak, saya karena melakukan kesalahan. Terus kita bertanya, kira-kira kita itu harus bersikap sama anak itu bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Oh tidak apa-apa, Bapak bukan mencari siapa sih yang salah, karena Bapak juga pernah melakukan yang salah. Tetapi tidak harus selamanya manusia itu salah. Begitu salah satu contohnya. Kemudian ini digali ini, jadi setiap orang pasti pernah melakukan salah, tetapi tidak selamanya harus salah. Nah, baru digali lagi ini untuk menstabilkan identitas anak bersalahnya itu. Kamu bukan satu-satunya, ya. Tetapi misalkan Bapak juga pernah melakukan salah, atau orang lain pernah juga melakukan salah. Nah, baru naik ke validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini ditanya anak itu, adakah cara yang lebih baik supaya tidak melakukan hal yang tadi? Jadi harus pemikiran anak, begitu tindakannya. Jadi anak nanti akan mengungkapkan. Misalkan anak terlambat melihat tadi, jadi anak itu akan memberikan solusinya sendiri. Jadi saya harus bangun lebih awal. Kalau tidak bisa bangun lebih awal seperti tadi kan ada alarm yang dibuat oleh beliau. Itu jadi munculnya dari diri sendiri solusi-solusinya begitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas ini yang terakhir. Jadi anak itu melanggarnya keyakinan kelas yang mana? Begitu. Ditanya keyakinan kelas Billy Tosilapeun. Kalau sudah lupa kan, anak tidak akan melakukan atau menyepakati tadi keyakinannya itu tidak akan dilaksanakan. Maka diingatkan, ditanya. Kemungkinan di sini anak itu akan mengingat sebagian, gitu. Bahkan yang dilakukannya juga akan masih ingat sebetulnya, tetapi mereka itu tadi dibahas kan ada kebutuhan manusia, jadi pasti akan di sini. Namun keinginan ini kita tanya yang sesuai dengan keyakinan mereka itu kira-kira apa yang akan dilakukan dan mulai kapan. Kemudian motivasinya harus seperti apa dari kita. Itu yang harus diberikan atau diterapkan sama anak dengan segitiga restitusi supaya positif atau budaya positif itu ada di sekolah lebih baik. Dan juga
kita sebagai kontrolnya itu tepat, itu kena pada tingkatan yang manajer tadi ya, kontrolnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini di acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan hari ini pada tanggal 25 Oktober ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya mau lagi gerak lagi atau nyanyi? Nyanyi, di akhir nyanyi boleh. Tahu kan lagu di sini senang di sana senang, tahu? Coba. 1, 2, 3. Sana senang, mana-mana itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Coba diganti sekarang dengan kata tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini tergerak, di sana bergerak, di mana-mana kita menggerakkan. Gitu. Siap? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu slogan dari guru penggerak. Siap? Siap. 1, 2, 3, ya kan? Di sini senang. Siap, ulang. 1, 2, 3. Di sini tergerak, di sana bergerak, di mana-mana kita bergerakkan. Di sini tergerak, di sana bergerak, di mana-mana kita menggerakkan. La 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 ya, itu mungkin sebagai akhir dari saya, dan mohon maaf apabila penyampaiannya banyak kata-kata yang salah, bahkan belepotan, dan bisa menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya menjelaskan beberapa kontrol guru yang akan menyinggung Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih tahap belajar juga sama di pendidikan guru penggerak. Makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup saya kembalikan ke MC-nya. Oh, ada yang ditanyakan? Ya, tergantung sama MC-nya, mau dikasih boleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya tentang menyikapi atau yang barusan telah disampaikan oleh Pak. Terutama mungkin yang disampaikan adalah mengenai disiplin positif ya, positif kelas. Dari hal ini bagi saya sendiri ya, banyak ucap terima kasih juga atas pencerahan atau ilmunya yang sudah disampaikan atau dipaparkan, di mana kegiatan kita cara merefleksi atas itu ya tentunya ada hal-hal yang ada yang sama gitu kan, diantaranya dengan menghukum seperti itu ternyata itu agak salah gitu kan. Yang paling tepat tadi sudah disampaikan adalah mengenai alangkah bagusnya dengan cara manajer ya, Kasep ya, dengan cara manajer. Ketika kita semua melakukan hal tersebut gitu, pasti dengan sebuah keyakinan, kembali sebuah keyakinan
itu anak akan kembali lebih baik lagi gitu kan. Nah, yang menjadikan sebuah persoalan mungkin ketika hanya satu orang, dua orang guru, tapi yang lain tidak gitu. Tapi ya saya yakin dari Bapak Ibu itu sudah masuk pada level manajer ya, manajer atau masih level di hukuman. Dengan adanya guru penggerak mungkin atau peserta guru penggerak bagi kami, terutama saya yang masih belum masuk pada ranah menjadikan guru penggerak ya, mudah-mudahan ya tentunya hal yang sangat positif untuk kami, untuk saya sendiri mengenai pencerahan atau pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Asep. Mudah-mudahan kami semua bisa melakukan yang lebih baik dan lebih positif untuk itu. Sehingga outputnya adalah siswa terlayani gitu kan, itu dengan baik dan bisa mendapatkan output yang baik. Terima kasih, itu mungkin yang saya sampaikan sebagai guru ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin dari Ibu Lulus mau tanggapannya. Terima kasih untuk penyampaian dari peserta TPP kedua itu Pak Asep. Memang di sini Bu ada yang ditanyakan ya, terinspirasi dari penampilan 2 CGP tentang keyakinan kelas. Apakah teori ini gitu ya hanya berlaku untuk di kelas atau bisa dikembangkan untuk sekolah? Biasa, bisa. Jadi Ibu terinspirasi, bisakah kita semua sebagai warga sekolah, sebagai halnya keyakinan kelas, kita sepakat membuat keyakinan sekolah. Barusan harus kapan ada asal jadi keidean. Selain di kelas juga kita kembangkan di sekolah bagaimana Bapak Ibu guru membuat keyakinan sekolah. Bisa dipajang di kantor, di ruang guru ya. Nanti ada papan data. Silakan keyakinan dari masing-masing guru menulis, membuat tempelan dan tempel. Gitu ya. Jadi tidak hanya peserta didik yang berkembang, yang berkualitas, juga Bapak Ibu gurunya. Itu barangkali sedikit terinspirasi. Mudah-mudahan dia bisa terlaksana. Terima kasih. Bila itu topik pemidayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kembali. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah ini suatu pertanyaan ya. Apakah bisa untuk keyakinan sekolah? Sebetulnya ini bisa, dan kita memang harus dirubah, bukan peraturan lagi, tapi harus keyakinan yang terpajang atau terpampang di sekolah itu. Jadi kita akan punya keyakinan dari guru masing-masing. Kalau di kelas itu adalah keyakinan dari anak masing-masing begitu, dan akan dilaksanakan oleh kita bersama bagi guru ataupun murid. Jadi itu betul bisa harus dibuat keyakinan sekolah. Nanti kita bisa akhirkan untuk pembuatan keyakinan sekolah. Mungkin itu terima kasih. Ya, baik, demikian untuk pemaparan inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Asep. Terima kasih untuk Anda semua. Mari kita secara berkali hari ini kita bersama baca Anda. Alhamdulillah. Kemudian demikian sebuah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat keyakinan kelas sebagaimana yang sudah kalian ketahui, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dari peraturan sekolah itu bisa dibuat jadikan keyakinan kelas.
Nah, kita coba buat keyakinan kelas masing-masing, tuliskan di sini. Ya, jadi bagi yang menjadi keyakinan kalian untuk kesepakatan di kelas itu atau keyakinan kelas berapa tulis di sini. Baik, silakan Bapak kasih waktu 5 menit, coba dituliskan dulu. Nanti setelah dituliskan, kemudian ditempel di depan. Kemarin kan seperti aturan sekolah itu datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, untuk keyakinan kelasnya berarti masuk tepat waktu. Bisa seperti itu. Atau keyakinan kelas yang lain, misalkan siswa tidak boleh mencoret-coret dinding atau tembok atau bangku, maka keyakinan kelasnya bisa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Itu harus menjaga kebersihan. Oke, udah. Silakan ditempel di sini di depan. Ini tempel dulu. Nanti kita buat ditulis dalam kertas dan dijadikan kita kira ada yang hijau-hijau, yang kuning-kuning, ya semua ditempel. Ada yang lain? Nah, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita bersama ya. Oke, silakan duduk. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Ini kesepakatan kita untuk keyakinan kelas. Silakan ditandatangan. Ya, lanjut. Putra, sini. Tanda tangan. Nah, betul. Jadi setelah kita menandatangani ini menjadi keyakinan kelas kita ya, yang sudah disepakati bersama. Ini sebagai refleksi untuk hari ini ya. Ini yang dirasakan oleh kalian itu bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau membuat keyakinan kelas? Senang. Kemudian apakah menurutmu keyakinan kelas itu penting? Sangat penting pasti ya, karena itu untuk kita semua. Kemudian menurutmu mengapa keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Kenapa? Akan supaya merasa bertanggung jawab. Oke, terima kasih.